Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Dandans Motor ya. Di depan saya ini ada sepeda motor Aerox ya. Jadi kemarin ini sepeda motornya sekitar 2 bulanan yang lalu lah, ini melakukan bore up di bengkel kita. Kemudian user sudah pakai dan membuktikan hasilnya lumayan signifikan ya, drastis naik karena kita bore up. Spek bore upnya saya terangkan. Piston menggunakan Kawahara ukuran 59 ya. Kompresinya saya atur bermain di 12,5 atau 12,6:1 ya, dengan menggunakan pertama turbo, dan user pernah menggunakan pertama biru ya, dan hasilnya tidak ngelitik, tidak banting. Jadi user bisa menggunakan pertama turbo atau pertama biru. Di depan saya ini permasalahannya terjadi kesalahan fatal karena user tidak cepat tanggap ya. Tidak cepat tanggapnya itu sekitar 4 hari yang lalu, user mengeluhkan ada suara sangat berisik di bagian CVT. Dia menebak di bagian CVT sangat suaranya berisik, kasar, dan menghubungin saya untuk menanyakan bunyi apakah itu. Kemudian saya menyuruh dia untuk datang ke tempat kita kembali untuk melakukan pengecekan. Ternyata sudah dicek dan ketemu masalahnya apa. Masalahnya penyakit langganan Aerox atau NMAX. Itu di rumah, di roller ya. Roller innya itu pecah. Nah ini pin tengah rollernya itu pecah dan mimisnya itu berserakan ya, jatuhnya masuk ke dalam sini. Jadi setelah kami bongkar, banyak serpihan mimisnya seperti ini. Nah itu pada brodol semua, pecah. Dan spek untuk Aerox ini kita menggunakan Noken As Racing ya. Ini kita beli menggunakan CNC ya, dari teman juga. Karena kalau untuk di Aerox, kalaupun saya buat, saya tidak berani karena tidak menjamin halus, takutnya tidak halus. Jadi saya serahkan ke teman yang pembuat Noken As yang menggunakan CNC ya, dan suaranya memang terbukti halus. Dan efek jadi si roller tadi pecah seperti ini ya teman-teman, efeknya. Lihat kan, ada sedikit sompel di bagian Noken Asnya. Nah ini itu user menstarter berapa kali sampai sepeda motor ini nggak hidup. Gimana lah dia mau hidup, orang klep innya tidak membuka karena rollernya itu pecah. Jadi klep in itu tidak membuka. Jadi baterai pinjam sama temennya pun tetap juga tidak mau di double starter ya, tidak mau di starter, hingga baterainya itu sangat low bed atau drop karena klep in tidak membuka karena rollernya pecah. Jadi pengguna-pengguna yang sudah bore up, saya ingin memberitahukan, tolong dijaga olinya
rutin, bukan sepeda motor yang seperti harian yang kita pakai, karena ini sudah melakukan bore up. Jadi mulai dari kompresi, bahan bakar, perawatan, itu memang harus ada perlakuan khusus. Nah, ini intake-nya udah saya coating. Ini menggunakan injektor standar ya teman-teman, tidak menggunakan injektor racing. Kalau melakukan bore up ini dengan cara yang benar dan baik, bisa jadi hasilnya sangat memuaskan ya, dengan spek standar seperti ini. Nah, ini penampakan klepnya yang tadinya bagus jadi jeber ya teman-teman. Nah, ini klepnya, ini headnya sudah saya bentuk squeeze ya teman-teman, sekitar 10 derajat saya buat squeeze, udah saya porting. Nah, ini penampakan portingnya. Tenaganya cukup lumayan powerful, bisa mencapai top speednya lumayan. Jadi pengguna bore up itu harus menjaga perawatan yang ekstra untuk sepeda motor yang sudah bore up seperti ini. Oh iya teman-teman, ini tinggi domnya itu tidak terlalu tinggi ya teman-teman, karena kan piston standar punyanya Aerox itu kan cekung ya teman-teman. Jadi saya buat ini tinggi domnya itu sekitar 0,8. Jarak bibir liner ke pistonnya itu saya buat sekitar 1 mili. Jadi mendapat hasil setelah diburet, saya buret kompresinya 12,5 banding 1. Ya, inilah akibat dari roller yang pecah tadi, yang seharusnya kita nggak menginginkan ya jadi seperti ini. Dan harganya itu sangat lumayan mahal itu teman-teman, satu biji pelatuk roller untuk NMAX dan Aerox. Kalau di sini satu set dia isinya 3 ya teman-teman, bisa dibeli terpisah. Pelatuk in beserta pelatuk VVA-nya dan pelatuk X itu sekitar 900 ribuan. Jadi yang kita beli hanya pelatuk in-nya doang. Ini lagi dipesan, lagi dibeli sama anggota ya, dicari. Kemungkinan harganya sekitar 400-an gitulah. Dan saya sering menjumpai permasalahan NMAX dan Aerox itu memang di bagian pelatuk rollernya sering bermasalah, sering saya jumpain. Tapi sebenarnya ada opsinya ya teman, ada opsinya kalau tidak ingin menembus pelatuknya itu. Opsinya itu menggunakan rollernya ini punya Karisma ya. Ini bisa dicopot, dilepaskan, kemudian diambil punyanya roller Karisma, dipasang kembali di sini. Dan untuk menghindari agar ini terjadinya lepas, ini perlu dilas titik sedikit ya, kanan kiri. Ini opsinya seperti itu sih. Ini bisa dicopot, dipakai punya Karisma atau Honda Blade, dipindah kemari ya kalau memang budget tidak cukup. Dan merek aftermarket seperti NPP pun ada jual dengan tipenya seperti ini ya. Kenapa sih kelemahan NMAX?
dan aerok di bagian sini. Kita tidak pernah tahu ya teman-teman, entah perancangnya atau pembuatnya itu kita tidak mengerti ya, karena seringkali terjadi suara berisik di bagian sini. Ya itulah kereta-kereta ataupun sepeda motor zaman sekarang yang daya tahannya kalau kita bilang kurang mumpuni seperti sepeda motor zaman dahulu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.